pilus. Diriku Taurus yang ingin diurus. Halo, saya Sandra. Wih, boleh. Tapi gue juga punya. Apa? Cowok bobrok yang kadang datang, kadang hilang, kadang-kadang ngutang. Dengarkan lagu tanpa gangguan dengan gabung di sini. Hai Sobat Yonggi, selamat datang di Positive Vibes. Have a good vibes. Hari ini kita mau bahas tentang apa? Jadi hari ini Sobat Yonggi, kita mau membahas tentang pentingnya peduli kucing terlantar ya guys ya. Kucing terlantar itu kucing yang di pasar. Ya benar, itu salah satunya. Tapi ada juga yang lain yang ada di pinggir-pinggir jalan mungkin, atau yang di tempat pembuangan sampah, Oke. atau mungkin kucing-kucing yang pindah-pindah rumah makan. Ya pokoknya kucing yang nggak punya babu buat ngerawat dia lah. Oh ya. Kucing nggak lolos SBMPTN. Loh, kok bisa? Mandiri. Tapi bentar, emang kamu paham cara ngerawat kucing? Aku sih nggak paham. Pakai nanya. Enggak lah. Untuknya kita udah mengundang salah satu narasumber kami yang pastinya lebih paham tentang perkucingan duniawi ya. Jadi mungkin bisa langsung saja kita panggilkan Dr. Andre dari Komunitas Peduli Kucing Pasar Yogyakarta. Silakan. Iya. Iya. Jangan Salah. Ada yang mindahin loh. Oke. Jadi gimana nih Mas Dokter Andre, kesibukannya akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja, dokter? Oh, kalau aku sih sibuknya nggak banyak hal yang nggak selain kerja, Oh, menyibukkan iya. diri, Iya. biar nggak apa, Iya benar juga sih. biar hidupnya tuh nggak monoton. Oh, Ya. iya. Biar nggak gabut juga sehari-hari. Iya. Betul-betul. Menyibukkan diri. Ya, benar juga sih. Nah, kami mengundang Mas Andre di sini kan sebagai perwakilan dari Komunitas Peduli Kucing Pasar Yogyakarta ini. Mungkin dokter bisa menjelaskan secara singkat komunitas Peduli Kucing Pasar ini seperti apa? Ya, jadi Peduli Kucing Pasar itu sebelumnya program di AFJ, Animal Friends Jogja. Oh, Animal Friends. Kita tuh terinspirasi karena di pasar itu kan ada banyak kucing kan. Oh, iya. Dulu tuh ada yang ngurus untuk ngasih makan, untuk mantau gitu. Tapi karena satu hal ibunya itu pindah, jadi nggak di pasar lagi. Nah, ibu itu minta bantuan ke AFJ, maksudnya bagaimana cara kita untuk membantu ibu tersebut di salah satu pasar. Nah, kita mulai ngasih makan, kemudian karena kucingnya juga semakin banyak karena nggak ada steril kan, nah, kita mulai untuk melakukan steril gitu. Terus karena AFJ itu nggak bisa fokus ya karena banyak hal yang diurus, nggak hanya untuk satwa domestik tapi ada banyak, kita memfokuskan diri lalu kita bentuk Peduli Kucing Pasar gitu. Oh, seperti itu. Lalu visi misi dari komunitas ini sendiri apa? Ya, jadi visi misinya kita satu mengedukasi ke masyarakat. Masyarakat itu bisa dari masyarakat pasar, bisa dari masyarakat pengunjung pasar, tentang bagaimana hubungan kita terhadap satwa, terutama kucing. Kemudian kedua, mendata jumlah kucing yang ada di pasar, kemudian memberi makan. Terus kita juga melakukan steril untuk mencegah overpopulasi. Oh iya, baik. Jadi ditunggu juga di steril ya? Iya, nanti juga lebih sehat kan, umurnya juga lebih panjang. Iya. Nah itu untuk prosesnya itu gimana Pak? Proses pengelolaan dari komunitasnya itu Pak? Maksudnya pengelolaan tuh manajemennya? Iya, manajemen. Jadi kita rekrutmen volunteer. Jadi besok bisa jadi volunteer. Kita sama teman-teman juga yang di rumah atau teman-teman yang di belakang layar kita volunteer nih. Suka saya. Yang satu sayang kucing, yang satu takut kucing. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Biar berani. Iya.
Jadi awal mulanya kita merekrut volunteer. Jadi karena pasarnya di Jogja kan banyak. Ya. Kita plotkan untuk beberapa wilayah gitu kan. Kemudian kita juga melakukan steril. Kita merawat kucing yang sakit atau yang ditemukan misalnya kitten gitu, kita Ya, rawat. kitten. Kemudian kalau sumber dana kita masih sebagian besar kita pakai dana pribadi, kita ada juga iuran tiap bulan, kemudian juga ada donasi. Oh, donasi. Donasi itu Baik, nanti baik. bisa kita bagikan ke masing-masing pasar. Oh, seperti itu. Nah, kalau alasan dari komunitas ini untuk lebih memperhatikan kucing-kucing ini yang ditampung itu kenapa, dokter? Alasannya? Alasan untuk kita sebenarnya bukan penampungan ya. Oh. Kita hanya melakukan Iya. apa ya Berarti- istilahnya memberi makan. Ya. Jadi kucing memang pada dasarnya memang hidup di sana. Oh, iya. Ya kita mengedukasi supaya masyarakat bisa hidup berdampingan gitu. Iya. Jadi kita tidak melakukan penampungan kucing di satu tempat karena yang jelas kalau ditampung terus-terusan juga nggak sehat buat mereka. Betul sih. Ya, terus kecuali ada yang butuh perawatan intensif, gitu kadang kita rawat di salah satu volunteer atau kita lakukan perawatan intensif di klinik. Oh, seperti itu. Atau kitten yang dia dibuang tanpa ada induknya, jadi dia masih butuh perawatan induk gitu. Masih perlu susu ibunya lah ya. Ya, Susu induknya? susu induk. 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 Mana sih? Maaf. Oh, seperti itu. Bukan shelter. Jadi mungkin kalian yang awalnya Iya. kira shelter, kalian salah ya. Iya. Nah, coba lagi lain kali. Oke. Nah, untuk penyakit yang paling sering terjadi nih ke kucing tuh, penyakit apa? Kalau yang di pasar ya karena tanpa misalnya banyak orang kan masih belum tahu nih, Iya. mereka belum berkomitmen, kadang ketika beranak mereka buang ke pasar. Oh, Rata-rata itu paling banyak ke arah penyakit kulit. Penyakit kulit. Skabies, gitu. Ya semacam Oh, itu penyakit iya. kulit, entah itu skabies, entah itu jamur. Kemudian juga karena di pasar tuh sebenarnya lingkungannya nggak aman buat kucing karena selain kotor, perjuangan cari makan, mereka banyak yang kena traumatik. Jadi misalnya ketabrak gitu ya, ada Atau mungkin ditendang orang mungkin. ada yang nggak suka, kemudian diusir tapi dengan cara dipukul gitu. Ada. Ya kayak gitu lah. Seperti itu. Jadi kalau pengalaman dari komunitas ini sendiri pada saat menampung kucing itu ada tidak dokter kucing yang sakitnya parah gitu dokter yang dokter temukan dari? Yang paling parah gitu ya? Iya. Oh, Yang paling parah itu luka, kemudian karena udah lama ya, terus sudah ada belatungnya dan Wah. kondisinya juga nggak bisa makan minum, ya kan? Wah. Itu butuh perawatan yang lama gitu. Atau kitten yang nggak ada induknya baru lahir masih ada plasenta, Ya, ya itu yang paling mengenaskan. Itu nemunya nggak di pasarnya tapi di tempat sampah. Wah. Gitu. Dasar orang-orang tidak bertanggung jawab. Udah biara kucingnya lahiran dibuang. Kalian nggak bertanggung jawab banget. Berdosa. Gitu. Nah dokter, untuk segmen kali ini kita hanya membahas singkat nih. Nanti di segmen berikutnya kita akan membahas. Kenapa Mas? Ngejelit ke kamera, dijelitin balik. Kasian banget. Jadi di segmen berikutnya kita akan membahas yang lebih dalam lagi tentang resiko-resiko kesehatan, terus tentang para adopter gitu ya. Oh, tukang adopsi gitu maksudnya Iya. orang-orang yang adopsi. Iya, adopter tuh. Iya, adopter. Iya, Atau ada yang nangkep. Kan Iya, kita nggak tahu nih. adopter. Oh, iya Iya. gitu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, tetap saksikan kita, jangan kemana-mana, tetap di Positive Vibes, Have a good vibes.
Topik hari ini, makanan orang atau kucing? Makanan orang lah, tentu Whiskas. Karena kucing butuh protein 4 kali lebih banyak dari manusia. Kenapa? Kamu akan jadi sehat dan tampan. Whiskas enak dan bernutrisi. City Five. Kaget ya. Gimana sih? Kan belum mau buka. Kaget. Halo Kaki semua, selamat datang kembali di Positive Vibes. Have a good life. Kembali lagi bersama kami Ya, di segmen berikutnya ini. ya, Segmen ini kita mau bahas apa? ya, Tahu nggak? ya. Ya, jadi kita masih mau lanjut lagi Ya. bertanya-tanya kepada Para dokter. Pak Dokter ya. Karena berhubung kami berdua sama-sama noob. Iya, kami tidak punya pengalaman yang dalam tentang perkucingan, apalagi soal adop kucing-kucing terlantar ya. Iya, terus tips and trick, siapa tahu dokter mau membagikan tips and trick untuk asik untuk kita semua. Iya. Ih, bener sih, bener. Langsung Boleh. Boleh. Heeh. saya mau tanya sama dokter nih, apakah ada resiko kesehatan kepada manusia ketika dia mengadopsi kucing, khususnya kucing yang kondisi kesehatannya tidak baik? Gitu. Jadi tidak semua kucing itu penyakitnya bisa menular ke manusia. Oh, Penyakit ya. itu ada yang namanya zoonosis ya. Jadi penyakit yang bisa menular dari manusia ke hewan atau sebaliknya. Ya. Jadi ada beberapa penyakit kucing yang bisa menular dari kucing ke manusia. Misalnya nih sakit jamur. Nah, jamur itu bisa menular dari kucing ke manusia, beberapa penyakit jamur. Jadi resiko itu bisa dihilangkan dengan cara ketika setelah melakukan perawatan nih, jangan lupa untuk cuci tangan. Oh, sterilisasi Iya, lah. sama sebenarnya kita habis kemana-mana jangan lupa cuci tangan. Gejalanya dokter kalau penyakit jamur yang dari Kucing ke manusia biasanya namanya ringworm ya. Jadi bentuknya itu kayak nanti gatel panas, enak tuh kalau digaruk gatelnya. Paling enak loh, gatel digaruk itu paling enak. Betul sih. Yang enak kalau gatal nggak digaruk gitu ya enak. Betul. Ya, jadi rasanya gatel panas, terus nanti merah membulat gitu. Terus nanti lama-lama memudar dan tinggal buletan merah, itu namanya ringworm. Ya. Itu kalau di kulit ya, tapi kalau di kepala bisa mengakibatkan kebotakan sementara, walaupun nanti bisa tumbuh lagi gitu. Berarti perawatannya dia harus mengunjungi ke dokter gitu ya, terus nanti dapat salep atau obat minum. Ya, kalau kita dibiasakan ketika kita sakit jangan mengkonsumsi obat tanpa pengawasan dokter, kecuali obat yang bebas. Oh, iya. Nah, untuk treatment jamur kan spesifik, jadi harus ke dokter. Kalau manusia, kalau di hewan juga harus diperiksakan ke dokter hewan. Jadi nanti untuk identifikasi jamurnya. Oh. Itu salah satunya ya, salah satu ya. penyakitnya. Kemudian ada banyak hal. Yang penting hanya satu tipsnya, jangan lupa kita sanitasi ya, Jaga kebersihan. jaga kebersihan. Jadi keinget kalau dulu ternyata gue kena ringworm berarti. Soalnya waktu itu emang orang tua sempat hobi adopsi kucing juga, kucing-kucing datang gitu. Nah itu tuh sempat beberapa bulan di badan sini nih ada kayak bekas-bekas merah gitu ya, yang kayak. Tapi itu yakin kan dari kucing? Iya, soalnya sebelum ada kucing nggak ada. Takutnya bukan dari kucing. Iya, takutnya Saya kalau mandi sehari belum tentu sekali sih. Tempatnya dingin. Nobody even knows. Oh ya, I just tell somebody. Iya, oke. Siapa tahu itu dari pola hidupmu tuh loh. Yang jelas biasanya tetap dari pola hidupnya sih. Kalau Ya. kita membiasakan untuk hidup bersih, mandi sehari. Mandi itu loh, apa mandi? Minimal mandi. Ya. Minimal mandi kak. Disudutin. Kan loh. Itu sih. Yang penting kita hidupnya sehat. Ya. Ya, kita mau
nggak hanya kucing ya, banyak sekali kontak hewan yang berpenyakit ya, yang berpenyakit itu bisa menularkan penyakit. Jadi kita harus hidupnya sehat. Sebelum makan jangan lupa cuci tangan, gitulah. Jangan kayak Farhan, dia sebelum makan cuci motor dulu. Lama banget. Mau makan aja 30 menit loh. Nunggu kering motor juga kalian gitu. Bingung deh. Heran deh. Suka heran sama Farhan. Udah dilanjut mungkin ya. Ya. Nah, tadi kan yang penyakit kucing yang ngedampak ke ke manusia ya. Nah, yang kali ini ada beda dikit ke kucing lain gimana? Kalau kucing ke kucing lain juga ada banyak. Ya. Banyak pasti. Misalnya beberapa penyakit virus. Saya nggak harus sebutkan ya karena banyak dokter. banget. Kita Banyak. hanya memberikan beberapa contoh. Ya. Itu ketika kita peliharanya terlalu banyak, misalnya kita numpuk kucing ya, itu juga berpotensi menularkan ke kucing lain. Ya. Jadi Oh, iya. populasinya terlalu banyak di rumah. Kemudian ada yang kulit, pilek ya. Yang jelas kalau dari kucing ke kucing tuh Lebih besar kemungkinan lebih nular. besar. Kemudian stres itu pemicunya. Jadi ketika stres, termasuk kita ya, sebenarnya kita hidup tuh ada hidup dengan bakteri, dengan jamur, dengan virus. Jika pas kita kekebalannya turun, itu biasanya kita mengalami atau tertular penyakit. Jadi stres itu juga berdampak buruk ke hewan. Terlalu banyak juga menimbulkan stres. Berarti Betul sih, betul. Soalnya orang tua saya juga hobi melihara kucing nih. Ada sampai 16 ekor di rumah. waduh. Ketambahan jenengan 17. Oh, Kucingnya 16 dong, sama kakak juga. Nah, jadi kucingnya ada 16 dan itu tuh kadang di sebelah rumah tuh kalau lagi restorasi atau benerin rumah lah, itu tuh berisik banget kucing sampai stres. Ada satu kucing tuh namanya Pupu di rumah tuh. Itu kalau lagi stres ambilnya kambuh. Iya, iya emang dampaknya banyak. Keluar. Walah. Coba pernah udah pacaran belum? Pacaran pernah putus belum? Lah itu stres bisa mengakibatkan ambeien juga. Putus pacaran nyebabin ambil sih. Oh iya. Berarti dokter. Berarti kucingnya itu berarti otomatis untuk perawatannya mereka harus vaksin juga. Iya, perawatannya juga ada obat cacing, ada vaksin, pemeriksaan rutin ya, karena kadang nggak bergejala. Tiba-tiba kadang hewan itu dia masih bisa menahan. Jadi sebelum dia sakit parah tuh dia masih gejalanya nggak ada, masih sehat-sehat aja. Tiba-tiba dia ngedrop. Jadi harus ada pemeriksaan rutin paling enggak 3 atau 6 bulan sekali dengan dokter hewan. 3 sampai 6 bulan sekali. Kalau Biar nggak ini- ambil. Balik lagi ke situ deh. Poinnya Kalau kan itu soalnya. dokter kalau kucing itu vaksinnya berapa kali sih yang disarankan atau Kalau vaksin itu apa istilahnya booster ya, booster itu kalau dari kecil biasanya kita vaksin pertama ada beberapa macam virus yang dimasukkan, kemudian nanti selang 1 bulan kita lakukan booster. booster? Booster itu ya sama kayak Iya. kita dulu Vaksin COVID ya? vaksin. Iya. Yang nggak hanya COVID, beberapa vaksin Oh, memang iya, butuh iya. booster. Booster. Jadi supaya kekebalannya itu bisa meningkat lagi dan lama, itu dilakukan booster. Nanti setelah itu divaksin, nanti ada vaksin ulangan itu biasanya tiap tahun. Vaksin ulangan. Ya sama booster namanya. Nggak harus belajar Booster kok, vaksin. meskipun ulangan. Iya, meskipun ulangan nggak harus belajar Nggak harus sih. belajar sih. Kayaknya Iya. nggak remedi juga. Nggak ada remedi. Nggak ada remedi kok. Nggak ada mulai semester juga, Pak. Aman. Berarti ulangan tuh booster. Besok kalau ulangan booster berarti nyebutnya. Gitu. Oh, seperti Booster itu. tapi bikin stres. Iya. Booster tapi bikin stres. Berarti kalau sudah habis divaksin gitu ada kayak pantangan-pantangannya tidak dokter untuk yang kucingnya ini dia nggak boleh mungkin dilepas main di luar sembarangan gitu? Atau Yang jelas pantangannya itu tidak terlalu banyak stres yang nanti dampaknya itu kekebalannya turun. Jadi saat divaksin itu kan kita mengenalkan penyakitnya supaya
kekebalannya tinggi. Jadi jangan melakukan sesuatu yang membuat kucing stres. Misalnya mandi itu kucing tuh kebanyakan dia takut sama air. Kebanyakan ya. Betul. Kebanyakan. Jadi jangan dimandikan setelah vaksin. Nah, mungkin nanti setelah nunggu kekebalannya naik lagi kisaran 7 sampai 14 hari itu vaksinnya kekebalannya naik lagi itu boleh dimandikan. Oke. Berarti saya kucing. Soalnya jarang dimandikan. Iya. Mandiin dong. Info yang mandiin. Oke. Jadi mungkin kita ini dulu ya, lanjut nanti ke segmen berikutnya lagi. Iya. Tapi sebelum itu ya, ada Titer Fact dulu. Apa tuh Titer Fact? Titer Fact adalah fakta-fakta kucing yang belum kamu ketahui. Oke, jadi setelah ini bakal ada Titer Fact, tapi kita stop dulu. Nanti bakal lanjut lagi. Oke, jangan lupa tetap nonton di Positive Vibes. Aboy. Kayak kamu tuh, iya, kamu tuh kemana aja, tak cariin juga kok. Ini tuh sudah waktunya kita untuk menyapa semua penonton di rumah di Titer Fact. Fakta-fakta kucing yang belum kamu ketahui. Nah, Sobat Meongi di rumah, selamat datang di Titer Fact. Aku bakal ngasih semua fakta-fakta kucing yang mungkin Sobat Meongi semua nggak tahu nih. Nah, di Titer Fact yang pertama, aku punya fakta bahwa kucing itu bisa mendengarkan suara hingga 64 kHz. Wah. 64 kHz. Itu lebih tinggi loh dari manusia. Karena manusia hanya bisa mendengarkan hingga 20 kHz. Bisa dibayangin ya betapa kucing itu bisa dengerin apa aja ya. Bisa nggak? Suara hati. Suara hati. Bisikan setan. Wih, bisikan setan. Mariati. Nah, itu tadi bisikan setan. Makanya nih, kalau Sobat Meongi semua punya kucing di rumah, terus kucingnya tiba-tiba cuma di depan pintu. Jangan-jangan Pengen buang air besar. Nah, coba Sobat Meongi semua juga dibayangin kalau manusia bisa mendengarkan hingga 64 kHz. Bisa dengerin apa aja coba? Pusing. Ya sih pusing. Mungkin kita bisa dengerin para tetangga kita yang lagi gosip. Julid. Bisa dengerin apa lagi? Suara rakyat. Suara rakyat yang nggak pernah didengerin. Aduh, takut banget dong. Kalau teman-teman, aku sekalian pamit kalau habis ini hilang ya. Habis ini hilang, minta maaf ya. Nah, atau mungkin bisa dengerin suara hati dia yang sedang mikirin kalian. Ayo. Yang baru dengerin ini, yang baru nonton ini di bawah selimut, diem aja overthinking. Jangan overthinking. Karena mungkin doi-doi kalian, HTS kalian, yang baru LDR itu mungkin sedang mikirin kalian. Nah, Sobat Meongi semua, itu adalah fakta-fakta kucing yang belum kamu ketahui part 1. Jadi jangan di skip ya. Ini jangan di skip karena nanti aku bakal kembali lagi di Titer Fact fakta-fakta kucing yang belum kalian ketahui part 2 dengan sedikit bumbu-bumbu pertanyaan nih. Sampai akhirnya aku bakal milih 2 orang pemenang untuk mendapatkan suara-suara merchandise eksklusif Positive Vibes. Have a good vibe. Jadi pastiin makanan di dekat kasur, minuman di dekat kasur, atau selimut kalian itu masih rapi ya. Bisa mendengarkan apa yang bakal dibahas oleh Yang Mulia Sandra dan Yang Mulia Dava yang tercantik dan tertampan ini dengan narasumber kita yang pastinya inspiratif, informatif, dan mengedukasi. Jadi Sobat Meongi semua, sampai jumpa lagi di Titer Fact. Fakta-fakta kucing yang belum kamu ketahui.
Makanan kini jadi mainan, sebuah topi menjadi UFO. Serba ingin tahu duniamu penuh kejutan. Whiskas baru lebih enak, jaga kesehatannya untuk eksplorasi tiap hari. Whiskas. City Vibe. Balik lagi di Positive Vibes. Have a good vibes. Gimana teman-teman? Tadi kita sudah menyaksikan Titer Fact, yaitu fakta-fakta kucing yang belum kamu ketahui. ya, gitu. Kalau yang ada fermentasinya tempe Gi. Iya benar. Tahu dan tempe maksudnya. Dan tempe gitu loh maksudnya. Gimana sih? Iya, gimana? Lanjut. Oke, jadi kali ini dokter kita akan membahas lebih dalam lagi tentang PKP-nya. Karena tadi kan kita sudah membahas lumayan banyak tentang kucing, perawatan kucing, penyakit-penyakit yang dialami oleh kucing. Kali ini kita mau membahas, meng-highlight dari PKP-nya sendiri. Boleh tuh. Jadi kalau kegiatan rutin atau kegiatan wajib dari PKP-nya ini apa dokter? Ya, jadi kalau tugas kami di pasar, satu mendata kucing ya. Mendata kucing, Jadi, ya. kucingnya itu ada berapa? Oh, Yang paling enggak yang mereka hadir di sana, karena nggak semua kucing tuh awal-awal mau datang ya, karena masih takut, belum percaya. Ada yang Itu hilang-hilangan gitu ya. butuh waktu untuk mereka percaya ke kita, karena sifatnya masih liar ya. Banyak eh, dok? Banyak kucing-kucingnya? Masing-masing pasar ada bervariasi, tergantung Bervariasi. pasarnya yang besar atau yang kecil. Kalau kecil ya mungkin sekitar 10-an. 10-an. Kalau pasar yang gede sekitar bisa lebih dari 40. Lebih. Banyak juga ya? Harus absen dulu itu. Oh iya, harus absen. Besok kalian ikut kan? Pasti dong. Pasti dong. Pakai aja. Wah, kita akan mengunjungi Iya, pasar-pasar. Salah satu pasar. Iya, Kita akan lihat Sandra teriak-teriak karena dia takut kucing. Tuh satu. Yang Ya. kedua kita memberikan makan, Oke. makanan untuk kucing karena Ah, mereka kucing. di sana nggak semua mencari makan itu pikiran orang kan kadang di pasar banyak makanan, Oh, iya. dibuang di sana aja. Padahal di sana tuh malah mereka Oh. struggle ya apa istilahnya Berusaha keras. berusaha keras untuk cari makan gitu. Iya. Jadi kita ngasih makan. Oh. Terus yang ketiga kita ada yang namanya kita akan ditangkap nih kucingnya untuk dilakukan steril. Steril. Sterilisasi. Karena kita juga membatasi kontak untuk kesehatan ya. Iya. Kontak hewan ke produk yang dijual itu juga akan kalau terlalu banyak jumlah kucingnya takutnya terpapar misalnya. Betul Gitu kan. Jadi membatasi atau apa istilahnya mengurangi overpopulasi biar tidak terjadi overpopulasi gitulah, membatasi. Iya. Kayak manusia itu KB gitu kan. Kalau Benar. kucing itu steril. Steril. Terus ada lagi nanti misalnya ada edukasi. Ya. Edukasi itu Ke kucingnya? Kucing caranya. Ke Jadi edukasi ke masyarakat. masyarakat Gitu. atau ke anak-anak Oh, supaya iya. mereka juga menyayangi Ya. satwa yang ada di jalan. Edukasinya lewat apa biasanya? Biasanya ada di sekolah, Sekolah, kita ada ya. poster juga. Poster. Oh. Atau langsung ke Instagram. enggak, ya ada sih, Oh, iya. ada. Atau ada. Apa istilahnya ketemu pengunjung misalnya, Oh, iya. kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol, oke. Penjual yang tadinya nggak suka, mereka bagaimana caranya supaya memang hak manusia itu ada yang suka, ada yang nggak suka. Cuma jangan sampai ketika kita nggak suka terus kita menyakiti. Itu jadi kita memberikan good vibe. Good vibes. Nomor 3 berarti coblos oh jangan. 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 Dikat nanti dikat. Langsung tit ya. Gitu ya. Editor, sip. Jadi kita memberikan apa edukasi tadi bisa ke sekolah, ke pengunjung, ke area pasar, juga melalui media sosial. Oh, iya. Gitu. Terus yang keempat ya mau nggak mau ya namanya kita memberikan
terjun bergerak langsung di pasar ketika menemukan kasus-kasus, itu juga bisa memberikan perawatan sementara. Jadi kita tidak full melihara mereka seumur hidup, tapi sementara aja. Setelah mereka sembuh ya dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Dibalikinnya berarti kembali ke pasarnya? Iya, atau? iya. Kemudian kita juga memberikan jalur untuk mengadopsi. Oh, iya. Jadi kita juga masyarakat supaya ketika populasinya istilahnya mereka tangannya kan banyak ya, mereka mau untuk mengadopsi kucing yang terlantar. Oke. Kemudian apalagi ya tugasnya, cari donasi juga. Ya, Itu salah satu, benar. itu penting sih, Penting, donasi ya. juga penting, biar terus berkembang juga. Iya. kan? Ya, benar-benar. kalau nggak ada donasi ya kekuatan kita terbatas kan. Betul. Iya, betul. Paling nggak itu sih garis besarnya. Oke. Spesifikasinya untuk yang lebih banyak bisa langsung kunjungi di medsos kami. Gitu. Jangan lupa follow dan ikutin kegiatan-kegiatan dari PKP teman-teman semua. Oke, gini Pak Dokter. Kan tadi ini Sandra nanya soal volunteer nih. Nah, itu cara biar jadi volunteer tuh gimana? Apakah ada klasifikasi tersendiri gitu atau Ya. mungkin join-join aja? Ya, kita tuh sangat butuh volunteer ya. Satu karena volunteer kami itu sebagian besar tuh sudah senior ya. Jadi termasuk saya tuh udah senior. Jadi udah Senior usianya nih, udah- Bos. Kita butuh anak-anak muda yang kreatif, yang energik untuk mau terjun langsung ya, karena kalau menurut saya tuh anak-anak muda sekarang masih kurang greget untuk Iya. Kepeduliannya tuh kurang. kepeduliannya kurang, beda Kurang dengan peka juga. Nah, mungkin kepekaan. Iya. Lebih penting ngopi gitu lah. Ya, paling nggak memberikan hati untuk mereka yang ada di jalanan. Iya, betul. Kita membutuhkan volunteer, terutama anak-anak muda. Walaupun yang senior juga kita juga butuh karena nggak mandang usia ya. Iya. Cuma kalau ada yang lebih muda, ada yang lebih energik, iya. lebih istilahnya pergerakannya lebih cepat. Oke, gitu. Performanya jadi lebih bagus juga. Iya, Nah, betul. jadi kalau mau jadi volunteer itu bisa DM di Instagram kami di Peduli Kucing Pasar. Nah itu teman-teman yang nonton, teman-teman juga yang ada di sini yang mau ikut volunteer bisa pantau terus media sosial dari komunitas Peduli Kucing Pasar seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian kesan dan pesan dari dokter nih untuk program kami nih. Aduh, semoga kesannya bagus sih, semoga nggak hanya satu program. Amin. Amin. Sponsor. Jadi kayak gini tuh penting, tapi ini salah satunya kan di hewan, karena banyak orang yang mungkin beranggapan salah tentang hewan. Salah satunya ya kita harus Iya, betul. meluruskan. Iya. Itu programnya berlanjut, teman-teman juga cepat lulus, yang jomblo juga bisa mendapatkan jodohnya. Kita tembus di sepertiga malam. Kita tembus di sepertiga malam. Hei. Beda divisi kalian ya. Jadi kalau bisa ya diteruskan, Iya. apalagi sebenarnya kan kita dibatasi waktu kan. Iya. Tentang PKP ini masih seupil. Apa Iya, itu benar. seupil? Sedikit, secuil. Ya. Secuil. Ya. Kok upil? Secuil. Secuil. Bener sih. Upil kecil betul. Iya. Secuil. Jadi alangkah baiknya programnya lebih banyak lagi. Jadi nggak hanya model yang gini, tapi lebih kreatif lagi lah. Siap. Kemudian kesan dan pesan khususnya juga pesan dari dokter untuk teman-teman siapa saja yang mungkin menemukan kucing di pasar itu, alangkah baiknya tindakan atau langkah apa yang dilakukan. Kalau nemu tuh pasti di mana aja nemu. Ya. Ya ketika kita bertemu dengan mereka ya gunakan
hati ya. Iya. Ketika mereka masih biasa sih ya udah kita Oh iya, baik. lakukan, misalnya ngasih makan atau apa, ngelus-ngelus lah, karena mereka juga butuh sentuhan. Nggak hanya kita aja yang butuh sentuhan, tapi mereka juga butuh sentuhan. Aku butuh dipupuk dan mandi bola. Kamar mandi sapi kali ya, kamar mandi kan. Kalau masih ada ruangan bolehlah mereka dirawat. Oh, ya, di rumah. oke. Terutama nih yang ketemu yang kitten, karena kitten tuh butuh perawatan intensif. Baik, dokter. Tuh, Masih membuka hati. Jadi nggak hanya untuk kita hidup tuh nggak hanya dengan manusia, kita ada dengan lingkungan, dengan hewan, bahkan dengan makhluk tak kasat mata. Gitu. Ih, nggak kelihatan. Oh, Ya makanya hubungan kita tuh banyak hal ya. Iya, benar, Jadi benar. jangan hanya salah satu, tapi seimbang dengan yang lain. Gitu, baik. membuka hati. Ya. Oke. Akhir kata kita ucapkan terima kasih untuk dokter sudah meluangkan waktu Iya, untuk terima sharing kasih kembali. cerita. Nah, Good Tapi- vibe. Oh iya, itu belum ya. belum. kita akan mulai. Bener, saya suka antusiasnya. Tapi belum. Jadi emang nanti kita bakalan kayak ya tagline kami kan, karena udah dari tadi tagline-nya udah disebutin terus tuh. Nah, mungkin kali ini kita coba bareng. Ya gitu. Hah? Ya. Have a good vibes. Harus ada gesturnya mau gini atau jempol. Tadi dokter gini loh, kamu lihat nggak? Lihat. Makanya kayak gini juga tadi kan. Have a good vibes. Jadi positive vibes. Nanti kami bilang positive vibes, dokter langsung jawab have a good vibes. Kita bareng-bareng juga nanti. Enggak, oh ya, oke. Kalau bareng-bareng oke. Ya. Oke. Kalau bareng oke. Oke. Oke, kita coba dulu nih satu kali. Tes, Kita kali. tes Urin. salah, tes ombak Oh, dong, tes salah. ombak, tes arah angin. Maaf. Oke. Oke. Positive vibes. Have a good vibes. Ya, gitu. Lagi dong. Belum. Lagi yang lebih meriah. Kayak gitu ya, kurang lebih ya. Ya. Oke. Kali Dokter ini siap? Siap. berjiwa muda. Saya suka. Langsung daf. Oke, langsung saja. Apa? Positive vibes. Have a good Ini gak lupa ya. Halo Sobat Yami, ayo aku ketemu lagi kan sama kalian. Kalian ketemu lagi kan sama aku. Dan selamat datang kembali di Twitter Fact. Fakta-fakta penting yang belum kamu ketahui. Kangen. Keren banget gak sih? Nah, gimana nih Sobat Meongi semua? Akan pembahasan yang sudah dibahas sama Baginda Dava dan Baginda Sandra dan narasumber kita. Sungguh mengedukasi, menginformasi dan memberikan kita pengetahuan ya tentang apa aja nih tentang PKP, Komunitas Peduli Kucing Pasar Yogyakarta. Bener kan? Bener. Keren Keren banget. Segelapan. Nah, Sobat Meongi semua, aku kembali lagi dengan fakta-fakta kucing yang belum kamu ketahui loh. Nah, kali ini fakta ini itu mungkin sudah pada tahu ya, tapi nggak apa-apa nih Sobat Meongi. Aku sebagai reminder kalian untuk fakta ini. Nah, Sobat Meongi semua, Sobat Meongi tahu nggak kalau kucing itu memiliki 230 ekor di badannya? 230 ekor. Lebih dari ekor 9 dong. 230 tulang maksudnya. Oh. Masih fokus mendengarkan, masih fokus. Berarti makanannya di samping apa tempat tidur, minumannya ini masih fokus. Berarti kalian excited ya ketemu aku ya? Amin. Kan jadi malu. Nah, 230 tulang yang dimana manusia itu hanya punya 206 tulang. Loh, kita aja kalah loh sama kucing. Wah, tapi nggak apa-apa. Itulah mengapa kita itu sering dengar kalau misal kucing itu punya 7 nyawa. Pernah dengar kan? Sembilan nyawa, 7 nyawa. Kalau aku sih dengarnya 7 nyawa ya. Kalau teman-teman dengarnya kayak ini teman-teman di studio ini 9
nyawa juga boleh ya, karena mereka memiliki 230 tulang, di mana itu bisa membantu fleksibilitas kucing itu sendiri. Makanya kucing bisa kayak, kucing bisa split, kucing bisa Sikap lilit, partur. Kucing bisa kayang tapi bisa sayang nggak? Jangan samain kucing dengan doi kamu yang nggak bisa sayang kamu. Ya. Beda, itu sudah beda. Nah Sobat Meong, ini tuh ada yang unik banget yang mungkin Sobat Meong itu nggak tahu, bahwa kucing itu memiliki variasi tulang untuk ekornya. Maka dari itu kalian kalau tahu nih kucing kalian di rumah atau Abuy, tadi siapa yang ingat Abuy? Itu tuh punya tulang ekor yang panjang, ada yang pendek, tapi nggak boleh insecure. Itu kucing mani, bukan manusiawi ya, kucing mani. Siapa yang ingat bahwa kali ini di Perfect segmen 2 aku menambahi bumbu-bumbu pertanyaan nih untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari Positive Vibe. Have a good vibe. Jadi langsung aja ya, Mbak Nara, boleh sini Mbak. Nah di sini tuh ada. Siapa ini? Siapa? Ini Mbak Nara ya teman-teman, kenalin saya dulu Mbak. Hai Mbak Nara. Terima kasih ya Mbak untuk pertanyaannya. Terima kasih ya Mbak untuk pertanyaannya. Nah, Sobat Meong semua, di sini itu akan ada pertanyaan untuk Sobat Meong semua untuk mendapatkan merchandise eksklusif. Mending kita langsung buka aja kali sih. Apaan tuh? Kosong. Iya. Kayak hati ya. Wah. Gak dikata Kak. Ini lebih susah dari UTBK. Coba UTBK. Saya mandiri juga nggak masuk. Waduh, emang boleh curhat Kak? Senasib. Senasib. Nah, langsung saja ya Sobat Meong. Siapkan telinga, fokus. Ini makanan minumannya di stop dulu dong. Di stop. Iya kamu yang lagi makan. Stop dulu, stop makan. Stop. Sudah waktunya pertanyaan nih. Oke, siap? Siap. Pertanyaannya seperti ini. Berapa variasi panjang ekor yang dimiliki kucing berdasarkan panjang ekor yang dimilikinya? Waduh. Berapa ya? Tadi sudah aku spill loh. Tinggal rewind. Sobat Meong semua masih inget ya sama apa yang aku sampaikan. Nah, terus pasti Sobat Meong semua, kamu yang baru nonton ini pasti bingung gimana Kak aku jawabnya. Apa aku harus ke rumahmu? Harus ke kosmu? Jangan dong. Kos saya khusus putri. Kalau kamu cowok gimana? Bahaya dong. Aduh. Bahaya dong. Gitu. Nah, caranya nanti di bawah sini tuh. Nih. Di bawah sini. Ke bawah. Kejauhan. Nah, di sini nih itu bakal ada barcode di sini. Wede di atas. Biar dibuka. Dibuka. Lain. Ini biar editornya Semangat editor. Baik kan gak jadi editor. Makanya di bawah sini terserah ini mood editor mau ngasih barcode di mana. Ini nanti isinya Google Form yang harus kalian isi. Ingat, hanya 2 orang pemenang dan tercepat. Itu aja ya teman-teman. Pokoknya ingat terus ini pertanyaan buat dapat merchandise-nya. Aku bakal milih siapa yang kreatif pokoknya. Nah, sampai jumpa lagi ya teman-teman di planet lain, di waktu yang lain, di kehidupan lain, di dimensi lain, pokoknya di